Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Allah yang Maha Baik, sebab Ia telah melimpahkan berkat-Nya kepada kita semua, sekarang Dan selama-lamanya. Para wargi sepuh sadaya, terima kasih sore hari ini kita kedatangan Rama Bekatmo. Kita bersyukur bahwa kita sore hari ini bisa berkumpul di sini. Minimalnya Rama Bekatmo sedikit akan memberikan penjelasan daripada Raya Agungan. Mungkin nanti Rama akan membahas lebih dalam lagi apa itu Raya Agungan. Intinya kita berterima kasih, bersyukur, dan kita memelihara, melestarikan alam atau bumi ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, atas berkat-Mu, usaha kami telah berhasil. Untuk itu kami semua bersyukur kepadamu. Bukalah hati kami bagi sabda suci-Mu, supaya keberhasilan ini tidak membuat kami sombong, tetapi semakin menguatkan iman kami bahwa Engkau senantiasa merestui dan mendampingi kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci. Kitab suci diambil dari Injil Kejadian, manusia dan Taman Eden. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kanggo renungan mangga disanggakeun Pak Rama. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam. Anak-anak, selamat sore. Sore. Yang sudah sepuh, selamat malam. Karena biasanya tidurnya lebih dulu yang sepuh daripada anak-anak. Ya, saya bersyukur, berterima kasih karena boleh berteman dengan Pak Gugun, dan pertemanannya ini dimanfaatkan untuk lingkungan. Maka saya mendapatkan kemudahan untuk ke lingkungan ini. Saya mau berbagi mengenai bagaimana kita menghidupi Rayagung. Kalau yang dipahami oleh Bapak dan Ibu, Rayagung itu apa? Menghasilkan panen padi. Menghasilkan panen padi. Ada lagi? Pesta rakyat kan? Pesta rakyat. Terus Sedekah bumi. sedekah hasil bumi. Ada lagi? Mengucap syukur karena panen aja menurutnya. Mengucap syukur karena panen. Ada lagi? Ucapan rasa syukur bahwa dalam 1 tahun kebelakang dan hari ini kita sudah mendapatkan apa yang kita peroleh dari Tuhan, kita ucapkan syukur. Ya, jadi rangkumannya gini. Nanti kalau pernyataan saya ini kurang lengkap, dilengkapi ya. Iya. Karena saya hanya hasil belajar. Rayagung itu dirayakan setiap tahun, dan setiap tahun kita mengucap syukur atas hasil bumi. Ternyata bumi itu menghasilkan, bukan hanya menghasilkan makanan ya. Iya kan? Iya. Bumi itu kalau kita renungkan bukan hanya menghasilkan makanan, juga menghasilkan air dan yang lainnya. Kita ini tinggalnya di udara atau di bumi? Bumi. Di bumi ya. Jadi bumi itu ternyata juga menghasilkan tempat tinggal. Untuk menopang rumah kita itu juga bumi. Kalau kita jalan kemana itu juga menginjak bumi. Tapi Rayagung memang lebih ke makanan ya mungkin ya. Bersyukur atas. Ini aja. Tapi hasil bumi itu soal makanan atau yang lain? Ke makanan sih. Jadi salah satu yang dihasilkan oleh bumi adalah makanan. Tapi itu hanya salah satu. Siapa yang punya sawah? Ada?
Ibu punya sawah, Minjun punya sawah. Punya sawah, ada yang punya kebun? Ada. Karena kebun kan juga menghasilkan kan? Iya. Jadi kita punya bumi yang menghasilkan padi. Kalau kita ada yang punya kebun menghasilkan singkong, menghasilkan pisang, menghasilkan jambu, menghasilkan kelapa, dan seterusnya lah. Kalau kita renungkan, sebenarnya yang menikmati hasil bumi itu bukan hanya yang punya sawah, bukan hanya yang punya kebun. Yang tidak punya pun juga ikut menikmati. Orang Indonesia itu pada umumnya makannya nasi. Apakah semua orang yang makan nasi itu punya sawah? Tidak kan? Jadi kalau kita berbicara mengenai menikmati hasil bumi, yang menikmati itu ternyata di samping yang mempunyai juga orang lain. Luar biasa kan? Karena bumi ini menghasilkan sesuatu yang dinikmati oleh yang punya, tetapi bahkan yang tidak punya itu juga menikmati. Di kota itu nggak ada orang yang punya sawah, tapi juga makan hasil sawah. Jadi kalau mengenai bersyukur atas hasil bumi, sebenarnya yang bersyukur itu ya semuanya. Meskipun saya punya uang banyak, tetapi kalau nggak ada yang jual beras, susah kan? Jadi yang bersyukur atas hasil bumi itu sebenarnya baik yang mempunyai sawah, yang mempunyai ladang, juga yang tidak mempunyai. Kita bisa merenungkan mengenai pentingnya hasil bumi. Hasil bumi itu kan begitu penting. Coba kalau nggak ada padi, susah toh. Memang mengganti makanan dari beras menjadi yang lain itu mudah. Nggak mudah kan? Mengubah kebiasaan yang dimakan itu tidak mudah. Jadi sebenarnya hasil bumi itu begitu penting. Karena begitu penting maka kita juga mensyukuri. Bumi itu makhluk hidup atau tidak menurut para ibu dan bapak? Punya nyawa enggak? Punya. Mengapa pohon yang ditanam bisa tumbuh? Karena bumi itu mengandung hidup. Mengapa padi yang ditanam bisa tumbuh? Karena bumi itu mengandung hidup. Jadi memang bumi itu seperti kita, itu juga makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu juga bisa sakit. Jadi kalau bicara mengenai sakit, makhluk hidup bisa sakit. Kita bisa sakit, tanaman juga bisa sakit kan? Bumi juga bisa sakit. Maka syukur kita atas bumi yang menghasilkan, juga syukur kita atas hasil buminya itu, antara lain juga bisa kita wujudkan dengan ikut merawat bumi. Bumi itu antara lain rusak, sakit karena polusi. Saya kemarin sore itu sebelum ke Kuningan, karena ke Kuningannya itu bersama Pak Gugun, saya mampir di tempatnya Pak Gugun, lalu duduk-duduk di teras, melihat sampah yang sudah diplastiki dengan rapi. Pak Gugun tuh sharing cerita, itu yang naruh sampah itu juga tahu aturannya. Plastiknya harus ditutup rapat supaya nggak diadul-adul oleh kucing dan anjing. Kalau Pak Gugun saya kira nggak akan ngadul-adul ya. Nah itu bagus. Jadi ini cara kita supaya sampah itu nggak menyebabkan polusi. Lalu kemudian saya juga melihat dengan mata kepala. Sebelum saya beranjak dari rumahnya Pak Gugun bersama Pak Gugun. Jadi ada orang pakai motor yang membuka lagi plastik yang sudah dikareti itu. Dibuka lagi untuk diambil barang-barang yang bisa dijual. Saya tidak sempat mengamati apakah ditutup kembalinya itu rapat atau tidak. Tadi pagi pulang dari Sukamulya saya sempat memotret. Karena mas sajikan bahan pewartaan untuk inspirasi. Kalau saya mengamati tadi malam itu kan seperti dikerjakan 2 kali ya. Plastiknya sudah ditutup rapat, ya kan? Lalu dibuka lagi.
Setelah dibuka lagi, kemudian ditutup lagi. Saya nggak tahu nutup laginya itu apakah rapat atau tidak. Lalu saya ngobrol dengan Pak Gugun, bagaimana kalau Rayagungan tahun ini menjadi kesempatan bagi kita untuk membuat kesepakatan bersama. Mulai sekarang kita membuang sampahnya itu terbagi menjadi 2. Satu itu yang nggak mungkin dibuka lagi oleh pemulung. Satu lagi yang memang bisa dimanfaatkan oleh pemulung. Kalau yang diambil oleh pemulung biasanya apa? Plastik kan? Jadi nggak bisa disebut organik dan non-organik. Jadi ringkasnya adalah sampah yang masih bisa dimanfaatkan oleh pemulung. Nah itu disendirikan. Satu kantong. Satu lagi yang memang oleh pemulung nggak mungkin diambil. Saya kira kita sudah tahu ya, mana yang dimanfaatkan lagi oleh pemulung dan mana yang tidak. Umumnya sudah tahu belum? Sudah tahu, sudah tahu. Sudah tahu. Nah, kalau memang sudah tahu, ini baguslah. Yuk kita ikut menyehatkan bumi. Karena bumi kita ini sekarang sedang sakit. Sakitnya itu antara lain oleh polusi. Salah satu yang membuat polusi itu adalah sampah. Kita sudah terbukti bisa disiplin terhadap sampah. Ternyata kalau bertolak dari yang saya lihat tadi malam, disiplin kita itu bisa ditingkatkan. Kita kan terbukti sudah biasa toh, memasukkan sampah rumah tangga dalam kantong plastik lalu diikat rapat, lalu taruh sana. Nah, itu kan sudah biasa. Nah, sekarang begitu lagi sama, hanya bedanya adalah kalau selama ini dengan satu kantong, nah mulai sekarang itu 2 kantong, 2 kresek. Apakah keberatan dengan 2 kresek? Enggak ya? Saya punya usulan. Apa? Untuk sampah yang plastik yang bisa dimanfaatkan oleh pemulung, alangkah baiknya kita pool aja di sini. Oh, di mana? Ya di lingkungan, di pool masing-masing. Kalau memang mau disatukan satu pool, kita satukan satu pool, bisa bermanfaat juga. Jadi nggak langsung dibuang tapi dikumpulkan dulu. Iya, ya gitu. Ya terserah. Mari kita berembuk. Paling tidak dimulai dari lingkungan ini. Ini yang kita hayati adalah inilah cara kita bersyukur. Kalau nanti pas misa ada yang mau memberi persembahan hasil bumi, ya itu nggak apa-apa. Nah, ini persembahan yang lain. Mari sampah kita itu juga kita jadikan persembahan dengan cara dipisah. Tadi Pak Gugun itu bilang dipul. Nah, terserah mana yang lebih enak. Kalau dipul kan harus ada yang ngurusi. Barangkali ada usul. Kalau misalnya dipul, mah dipul di mana? Kalau dikumpulkan, mah dikumpulkan di mana? Ini kosong. Ini lahan kosong. Di sini lahan kosong. Iya. Nanti tinggal pakai karung aja. Nah, nanti tinggal pakai udah karung. banyak kita jual buat kas. Buat kas lingkungan ya. Lumayan. Nah, yang saya lihat warung itu yang kecil-kecil dikumpulkan. Ketika yang kecil-kecil dikumpulkan, ternyata juga itu bisa bermanfaat. Hanya itu nanti pemulung menjadi nggak kebagian. Wayahna ya. Wayahna gitu. Ya terserah. Karena saya juga menjadi kalau ada buku-buku bekas daripada dibakar mendingan kita kumpulin satu pool gitu kan. Bisa. Itu nanti penjualannya mudah ya. Udah ke Thomas. Oh iya. Apa ya? Iya. Mas nih udah ada sekian Ya. kilo. Umat kita juga ada yang menjadi penampung. Penampung. Pengepul ya. Pengepul. Nah, saya kira ini sudah bagus. Jadi kita kumpulkan nanti untuk ngisi kas lingkungan. Untuk kas lingkungan jadi ya ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Ketimbang dibuang. Iya. Saya tuh merenung. Apa ya yang bisa dibuat supaya ini juga berkesan, tapi yang dibuat itu juga bisa langsung dirasakan oleh umat sebagai rasa syukur atas hasil bumi. Nah, saya malam hari ini bersama Pak Gugun itu menyampaikan, yuk rasa syukur kita itu juga kita gunakan untuk ikut merawat bumi. Karena bumi itu sakit,
Antara lain sakitnya itu karena polusi. Salah satu bentuk polusi adalah orang membuang sampah sembarang tempat. Nah, saya kira ide Pak Gugun ini baguslah. Jadi toh masing-masing sudah tahu. Nanti kalau memang perlu dijelaskan ya dijelaskan saja. Jadi kalau mau ditaruh di sini yang kira-kira bisa dijual itu apa saja. Mungkin Pak Gugun bisa menjelaskan kira-kira nanti yang bisa ditaruh di sini itu apa saja? Ya pokoknya botol-botol, buku-buku yang sudah nggak kepakai daripada dibakar, ditumpuk-tumpuk di rumah, dengan tumpuk di situ. Saya kira ini sudah bagus lah. Jadi satu saja soal sampah. Kita soal sampah saja. Satu juga kalau itu ditekuni itu berarti. Saya percaya kalau ini mulai ditekuni, nanti yang lain juga akan ikut. Yang besar tuh biasanya mulai dari yang kecil. Saya belajar dari orang jualan. Di sini ada orang jualan gorengan, laris banget. Lalu sebelahnya ikut. Ada orang yang di sawahnya tuh nanam semangka. Wah, bagus, laku. Nanti yang punya sawah sebelahnya ikut nanam semangka. Tradisi itu. Kenapa? Tradisi ikut-ikutan seperti itu. Di masyarakat kita itu masih ada tradisi ikut-ikutan. Yuk kita yang menjadi pemula. Supaya nanti juga ada yang ikut-ikutan terhadap lingkungan ini. Syukur-syukur nanti dari lingkungan lalu menjadi RT. Karena ini Pak Gugun kan wakil RT. Nah, kalau umat Katolik ini bisa memulai kan bagus. Nah, kalau kita itu melakukan, nanti kan orang sekitar bisa mengikuti. Saya percaya kok. Lalu kapan dimulai? Pak Gugun bisa memberikan gambaran. Kira-kira ini bisa dimulai kapan? Karena tempatnya kan harus disiapkan. Kalau tempat sih udah tinggal nyimpen aja udah itu. Tempatnya sudah. Kosong ini tempat kosong. Supaya nanti juga jangan lalu orang buang sampah di tempat orang. Ini Nah, nggak akan mungkin nggak akan itu berani. kebunnya siapa? Ya, Kebunnya siapa? ini yang punya rumah ini. Oh ya sudah. Enggak, yang penting kan gini. Jangan sampai nanti buang sampah di tempat orang. Nah, kan itu kan sampah. Memang sampah yang masih bisa dijual, tapi kan tetap saja sampah. Nah, jadi kan kita mesti permisi dulu, disetujui dulu. Anggap warga lain tempat pembuangan sampah asal lempar nanti. Ini kan jelas. Jadi ini untuk umat lingkungan sini. Kalau nanti mau diangkat tingkat RT ya nanti dibicarakan. Jadi ini untuk memfasilitasi lingkungan ini. Kalau nanti di RT dibahas, udah satu RT di mana yang lebih besar gitu misalnya, atau tengah-tengah, ya nanti ikut saja. Tapi ini kan pemula, kan harus ada tempat. Jadi mulai besok sudah bisa. Bisa. Nah, jadi begitu ibu-ibu. Ini supaya menjadi kenang-kenangan bagi kita semua. Iya. Ini kenang-kenangan bagi kita semua. Rayagungan tahun 2023. Lingkungan ini membuat suatu aksi berupa mengumpulkan sampah yang bisa diuangkan Berkat di kamu datang ke Santo Yosef. tempat. Nanti ini akan saya wartakan karena saya itu kan berpikir mengenai manfaat apa yang bisa didapat oleh para umat, tapi sifatnya tidak membebani. Malah kita beruntung, kita malah mendapat. Tapi memang untuk mendapat itu ada caranya. Nah, kita bersyukur. Sebentar sudah dapat hasil loh. Tapi saya mengingatkan, penghayatan rohaninya tadi jangan lupa. Jadi yang kita hayati adalah inilah wujud rasa syukur kita terhadap Tuhan yang menciptakan bumi, yang dulu ketika mencipta itu bumi dalam keadaan baik, lalu sekarang sudah sakit. Kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan ikut memulihkan kesehatan bumi. Bumi sakit karena polusi. Nah, kita mau berpikir bagaimana supaya sampah kita itu tidak nambah bumi sakit. Caranya adalah
Sampah yang memang masih bisa diuangkan, ya kita kelola. Sampah plastik itu kalau nggak dikelola, itu memang betul-betul bikin polusi. Tapi kalau dikelola itu menyehatkan. Karena nanti oleh pabrik akan diolah. Tapi kalau nggak diolah, coba nyumbat parit. Pak Gugun ini pernah melihat saya, dan bukan hanya Pak Gugun, banyak yang sering melihat saya. Saya tuh sering kerja bakti membersihkan jalan, tapi ya sendirian dan cuma pakai alat linggis kecil, jadi hasilnya kelihatan. Tapi bagi saya adalah, ya inilah yang bisa saya lakukan kecil-kecilan. Kemarin tuh 3 kali menguti sampah plastik yang di jalanan, terus saya bakar. Rumput-rumput saya cabuti, lalu saya tanami pohon jambu. Saya nanam pohon jambu di jalanan tuh, mungkin 7 pohon jambu, kecil-kecil. Saya tanamnya sekarang, sebenarnya udah gede, Pak Gugun udah nggak bisa manjat karena udah tua. Nah, kalau nanamnya dulu, sekarang nanti dipanjati, Pak Gugun udah nggak bisa manjat lagi. Tapi yang penting ini, ya kita kecil-kecilan nggak apa-apa. Jadi inilah rasa syukur kita kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan pasti senang. Karena ciptaannya Tuhan dirawat oleh orang sini. Jadi kita ini dokter atau perawat, tapi perawat bumi. Inilah syukur kita dalam rangka Rayagungan tahun 2023. Kita tepuk tangan bersama. Saya janji mungkin 2 bulan ke depan akan datang lagi. Nanti ditagih ya. Siap. Saya akan bertanya bagaimana itu. Lancar enggak? Dilaksanakan enggak? Kalau 2 bulan itu harapannya sudah ada yang dijual dan sudah ada yang dimasukkan ke kas lingkungan berapapun. Insya Allah. Nah, kalau minggu depan kan mungkin belum dijual. Nah, kalau 2 bulan ke depan harapannya adalah buahnya itu sudah ada. Soal besar kecil banyak sedikit itu pokoknya kita syukuri. Ya. Iya. Saya waktu bicara ke Pak Gugun juga, saya akan datang usahakan minimal 50 orang, tidak. Berapapun yang datang saya bersyukur. Paling enak tuh bersyukur kok. Nah, maka nanti berapapun yang terkumpul ya bersyukur. Nanti dijual lagu berapa bersyukur. Nah, ini hebat kan?